Pernahkah kamu merasa sangat kelelahan? Bukan karena bekerja keras seharian, tapi karena terlalu sibuk memikirkan apa kata orang lain. Kita hidup di zaman di mana nilai diri kita seolah diukur dari seberapa banyak tepuk tangan yang kita terima. Kita rela memakai topeng setiap hari hanya agar terlihat sempurna di mata manusia yang sebenarnya sama-sama penuh kekurangan. Pernahkah terlintas di pikiranmu, sampai kapan kita harus terus mengemis validasi? Sampai kapan kita harus hidup dalam penjara ekspektasi orang lain? Hati kita lelah, jiwa kita kosong, karena kita mencari penerimaan dari tempat yang salah. Para ulama tasawuf ratusan tahun yang lalu sudah membedah penyakit hati yang paling melelahkan ini. Penyakit yang diam-diam menghancurkan hidup kita, yang dalam Islam dikenal dengan sebutan riya. Berguru lagi di tiap hari, menata hati kembali suci, ilmu dan iman jadi cahaya menuntun langkah menujunya. Hari ini, kita hidup dalam panggung sandiwara yang tak pernah tutup. Kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang sebenarnya tidak kita miliki, hanya untuk membuat kagum orang-orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Saat kita mengunggah sesuatu, hati kita berdebar menunggu berapa banyak yang menyukai. Satu pujian membuat kita terbang, satu cacian membuat kita tumbang, dan tidak bisa tidur semalaman. Kita sangat peduli pada penilaian makhluk, tapi kita sering lupa pada penilaian Sang Kholik. Itulah mengapa hati kita selalu gelisah. Kita menyandarkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang terus berubah, yaitu hati dan lisan manusia. Imam Al-Ghazali, dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, pada kitab yang secara khusus membahas Dhammul Jahl wa Riya, tercelanya kebodohan dan riya, memberikan teguran yang sangat tajam untuk jiwa kita. Beliau berkata, orang yang pamer, riya, adalah orang yang bodoh. Ia menukar ridho Allah yang abadi dengan pujian manusia yang hanya berupa hembusan angin dari mulut mereka. Pujian manusia tidak akan menambah umurmu, tidak menambah rezekimu, dan tidak menyelamatkanmu di akhirat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam juga memberikan resep obat yang luar biasa. Idfin wujudaka fi ardil humul. Tanamkanlah wujudmu di dalam bumi ketersembunyian. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, hasilnya tidak akan pernah sempurna. Para ulama mengajari kita bahwa obat dari kelelahan mental ini adalah humul. Seni menyembunyikan diri dari pujian dan berhenti mencari panggung di mata manusia. Mari kita merenung sejenak, menyelami sebuah kisah dari seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Suatu hari, seorang murid datang kepada Imam Syafi'i dengan wajah gundah. Murid itu mengeluh, "Wahai Imam, aku telah berusaha berbuat baik kepada semua orang. Namun, tetap saja ada yang membicarakanku di belakang. Tetap saja ada yang membenciku." Imam Syafi'i tersenyum teduh. Beliau tidak memberikan strategi untuk membungkam mulut orang lain. Beliau justru memberikan sebuah kebenaran yang membebaskan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Sekalipun engkau menjadi manusia paling suci di bumi, akan tetap ada yang membencimu. Maka, perbaikilah urusanmu dengan Allah dan abaikan apa yang dikatakan manusia." Ada juga kisah seorang sufi yang sedang sholat di masjid dengan sangat khusyuk. Di belakangnya ada beberapa orang yang berbisik memuji. "Lihatlah orang itu, betapa khusyuk dan panjang sholatnya. Pasti dia seorang wali." Mendengar pujian itu, sang sufi tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata, "Selain sholat, hari ini aku juga sedang berpuasa loh."
Sufi ini sengaja menjatuhkan harga dirinya sendiri. Sengaja membuat orang-orang menganggapnya bodoh dan pamer, hanya untuk membunuh bibit ujub dan kebanggaan di dalam hatinya. Ia lebih rela dihina manusia, daripada kehilangan keikhlasannya di hadapan Allah. Dari kisah-kisah ini, kita belajar sebuah hakikat kebebasan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sejati bukanlah saat kamu bisa melakukan apa saja. Kemerdekaan sejati adalah saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh apa kata orang. Pujian orang lain tidak akan membuatmu menjadi malaikat. Cacian orang lain tidak akan membuatmu menjadi iblis. Kamu adalah persis seperti apa yang Allah ketahui tentangmu saat kamu sendirian. Penyakit ria membuat kita kelelahan, karena kita mencoba menjadi sutradara atas pikiran orang lain. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sama sekali di luar kendali kita. Coba tanyakan pada hatimu sendiri. Sudah berapa banyak energi yang terbuang sia-sia hanya untuk merawat citra palsu? Jika kita sedih karena tidak dihargai manusia, apakah kita pernah bersedih saat kita melalaikan perintah Allah? Mengapa kita begitu takut dihakimi oleh makhluk yang bahkan tidak bisa menjamin detak jantungnya sendiri di detik berikutnya? Mungkin ini saatnya kita melepaskan topeng itu. Mungkin ini saatnya kita mengakui di hadapan Allah, "Ya Rob, hamba lelah menjadi budak dari penilaian manusia." Lepaskanlah beban ekspektasi itu. Biarkan orang berpikir apa saja tentangmu. Jika mereka memuji, katakan, "Alhamdulillah, Allah sedang menutupi aibku." Jika mereka mencaci, katakan, "Alhamdulillah, dosa-dosaku sedang digugurkan." Hati manusia terlalu mulia untuk dijadikan tempat menampung sampah penilaian makhluk. Hati ini diciptakan hanya untuk menampung cahaya Sang Pencipta. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan saat semua orang bertepuk tangan untukmu. Tetapi ketenangan sejati hanya ditemukan di dalam hati yang ikhlas. Hati yang sudah merasa cukup hanya dengan pandangan Allah semata. Beristirahatlah dari penilaian manusia dan kembalilah kepada ridhonya.